Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan menaiki kapal terbang, lalu memasuki kota Pentian. Setelah itu, dia memasuki kedai minum untuk mencari informasi. Kemudian, dia pergi ke istana Yaoqing, namun berbalik ke pelelangan. Dan scene pun berganti. Ternyata wanita itu membawa Xiaoyan dan kelinci Bingyun ke atas aula lelang. Itu adalah ruangan terpisah yang terbuat dari kristal transparan yang hanya dapat dinikmati oleh tamu paling terhormat. Tuan, aku harus kembali. Ketika Tuan akan melakukan penawaran, tekan kristal di atas meja secara langsung, dan seseorang akan terhubung dengan Tuan. Semua barang lelang akan dipilih khusus terlebih dahulu untuk tamu paling terhormat, ucap wanita itu. Xiaoyan sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Rasanya sangat luar biasa jika kita menjadi kaya, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Sementara itu kelinci Bingyun tampaknya sudah tidak sabar dan melihat sekitar dengan penuh semangat. Namun begitu dia menoleh untuk melihat sisi yang lain, ada wajah yang tersenyum sambil melambaikan tangan dan memanggil mereka berdua. Ternyata orang ini adalah Yonghe. Kenapa orang malang ini terlalu banyak bicara? Gumam kelinci Bingyun. Aku pikir dia masih 2 poin lebih buruk darimu, ucap Xiaoyan sambil terus menyesap teh miliknya. Tentu saja. Kelinci ini sudah lama menjadi tamu terhormat di rumah lelang Pentian, ucap kelinci Bingyun dengan bangga. Bukan itu maksudku. Yang aku bicarakan adalah tentang aspek berkata-kata terlalu banyak, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Omong kosong. Sang ratu tidak pernah banyak bicara tentang diriku, dan sang ratu juga mengatakan bahwa aku hidup dengan ceria. Dasar bocah sialan, ucap kelinci Bingyun dengan marah. Xiaoyan pun langsung merasa sakit kepala ketika mendengar kata-katanya. Sementara itu, di aula lelang saat ini tidak ada item yang memiliki nilai bagi Xiaoyan. Untuk ini, tidak banyak hal yang dapat menarik perhatiannya. Tapi, tiba-tiba dari arah samping terdengar suara Yonghe yang cukup samar memanggil Xiaoyan dan kelinci Bingyun. Apakah orang itu sakit? Ucap kelinci Bingyun yang tampaknya sudah sangat kesal karena tingkah laku Yonghe. Tapi aku merasakan hal yang sama, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Apakah kata-katamu ini bermaksud menyamakanku dengan orang sakit itu lagi? Baiklah, sekarang aku benar-benar marah, ucap kelinci Bingyun. Namun meski begitu, Xiaoyan hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika dia tidak dikirim oleh istana dewa pemburu untuk membunuhku, lalu apa gunanya dia mendekatiku? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Tapi karena sikap Xiaoyan inilah, niat membunuh yang baru saja lewat itu berhasil mengungkapkan rencananya. Jika dia ingin membunuhku, bukankah dia bisa melakukan di dalam kehampaan? Sebelum aku memasuki tempat ini, apakah itu karena dia takut pada kelinci Bingyun? Ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Ini sedikit tidak masuk akal. Tujuannya bukan untuk melakukannya, tapi untuk bertanya, ucap Xiaoyan kembali. Kapan kita akan mencari sang ratu? Tanya kelinci Bingyun yang sudah gelisah. Kita tidak perlu mencarinya. Dia akan muncul ketika memang sudah waktunya tiba, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Kemudian Xiaoyan melihat ke ruang lelang dengan tergesa-gesa, dan ternyata ada beberapa benda langka dan berharga yang menarik perhatian Xiaoyan saat ini. Setelah beberapa waktu, Xiaoyan membeli berbagai bahan senjata dan ramuan obat. Kemudian, kelinci Bingyun bertanya kembali, apakah kamu masih membuat senjata dan armor dengan tanganmu sendiri? Tanya kelinci Bingyun dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu benar-benar penasaran? Tapi, ini hanyalah sedikit kesenanganku untuk melepaskan rasa bosan, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Kamu benar-benar punya kesenangan yang berbagai macam, ucap kelinci Bingyun sambil cemberut. Selanjutnya kita akan melangkah ke pelelangan akhir dari 3 harta karun. Semua orang pasti sudah menantikannya sejak lama, ucap juru lelang dengan keras.
Detik berikutnya, tatapan Xiaoyan dan kelinci Bingyun juga langsung jatuh ke tengah ruang lelang. Terlihat ada sosok tinggi namun menawan di tengah ruang lelang itu. Dan sosoknya yang anggun ini memancarkan keindahan yang luar biasa, yang membuat banyak orang menghirup udara segar. Apakah kecantikan ini adalah pendatang baru? Aku belum pernah melihat sebelumnya. Dia sangat cantik, ucap orang-orang. Hahaha, orang ini benar-benar baru. Aku bahkan tahu semua orang di sini, kecuali dia. Aku sangat menginginkannya, ucap orang lain. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, bukan hanya temperamen keindahan luar biasa, bahkan auranya juga tampak luar biasa. Dia terlalu kuat, dan aku tidak tahu di mana rumah lelang ini menemukan tingkat keindahan seperti ini, ucap orang bertubuh gendut. Setelah juru lelang tersenyum, matanya langsung terkunci di ruang kristal lantai paling atas. Matanya yang indah tidak terkejut, dan tatapannya pun akhirnya bertemu dengan mata Xiaoyan dari kejauhan. Lalu, untuk membuat segalanya lebih mematikan, wanita itu mengedipkan matanya kepada Xiaoyan, dan sosok Xiaoyan pun tiba-tiba merasa bahwa kulit kepalanya kesemutan. Apakah sang ratu biasanya bermain seperti ini? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum masam. Sebenarnya, Xiaoyan sudah membayangkan bagaimana sang ratu akan bertemu dengannya, tetapi sebagian besar akan sangat misterius, setidaknya tidak mudah tereksplor seperti ini. Di sisi lain, kelinci Bingyun saat ini sudah berdiri di garis depan ruang kristal. Ia menari dengan gembira dan melambaikan tangannya dengan panik kepada sang ratu. Akan tetapi, sang ratu tampaknya sangat menikmati perasaan ini, dan suaranya yang lembut seperti angin musim semi pun perlahan bergema lagi. Selanjutnya, ayo pergi ke harta karun terakhir kita hari ini. Mari kita tunggu dan lihat, ucap sang ratu. Benar-benar tidak ada yang mengenalinya, gumam Xiaoyan sambil menghela napas berat. Aku penasaran, apakah ini kebetulan atau apakah kamu sudah tahu bahwa sang ratu ada di tempat ini? Tanya kelinci Bingyun sambil melirik Xiaoyan dengan tatapan curiga. Haha, ini murni kebetulan, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Akan tetapi, dengan jawaban ini tatapan kelinci Bingyun menjadi semakin curiga terhadapnya. Harta pertama adalah senjata tersembunyi yang berasal dari klan kuno. Itu disebut benang dewa. Di sini ada 3 utas, dan setiap utasnya bisa diperpanjang hingga ratusan kaki. Selain itu, senjata ini sangat tajam dan keras. Harga pertamanya adalah 100 juta pil energi, ucap sang ratu. Ketika melihat senjata ini, alis Xiaoyan kembali melonjak. Kemudian, ketika kain merah itu dibuka seluruhnya, ia bisa melihat dengan jelas bahwa benang emas itu mirip dengan senjata yang diberikan oleh Liu Er kepadanya. Sementara itu, pelelangan sudah dibuka saat ini, dan sudah ada yang mengajukan harga untuk senjata itu. 200 juta pil energi, ucap seseorang. 300 juta, ucap seseorang yang lainnya. Dalam waktu singkat, harga senjata itu sudah meroket sampai 1 miliar dan terus berlanjut. Jika kakak senior ke-6 ada di sini, dia mungkin bisa menghasilkan banyak uang melalui kerajinan itu, gumam Xiaoyan. Di sisi lain, kelinci Bingyun mendengarkan gumaman itu, dan dia segera memberikan Xiaoyan tatapan yang aneh. Kemudian pada akhirnya 3 benang dewa itu dilelang dengan harga 2,5 miliar, dan ini merupakan harga yang luar biasa. Pada saat ini, tatapan sang ratu terkunci ke ruang kristal, di mana itu Xiaoyan berada, dan kerumunan pengunjung kembali mengarah pandangannya kepada Xiaoyan. Ada banyak bencana jika aku dekat dengannya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menutupi wajahnya dan hanya bisa tersenyum pahit. Namun ketika sang ratu melihat Xiaoyan yang malu, senyumannya pun menjadi lebih cerah. Apakah sang ratu pernah melakukan ini sebelumnya? Tanya Xiaoyan kepada kelinci Bingyun dengan rasa ingin tahu, dan ketika mendengar ini, kelinci itu langsung mengangguk. Permaisuri sudah melakukan segalanya. Dia dapat mengelola klan dengan lembut, dan dapat menghasilkan uang untuk menghidupi klannya. Ia juga mengetahui segalanya, dan dapat melakukan apa saja. Selain itu, dia juga bisa menjadi permaisuri dunia, dengan mengalami segala macam hal di dunia ini, ucap kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Apa yang kamu banggakan darinya? Ucap Xiaoyan sambil mengangkat alisnya. Apakah aku tidak boleh bangga dengannya? Ucap kelinci Bingyun sambil mendengus.
Sementara itu, di tengah rumah lelang sang ratu kembali melihat ke sekeliling. Kemudian dia pun kembali berkata, "Selanjutnya kita akan melelang harta terakhir kedua. Jujur saja, ini adalah harta luar biasa. Klan budak sangat menyukainya. Aku ingin tahu apakah ada para tuan-tuan yang ingin membelinya dan memberikannya kepada klan budak," ucap sang ratu. 7 pedang suci pembunuh dewa. Semua orang pasti pernah mendengarnya. Pedang ini berasal dari gundukan pedang kuno. Masing-masing pedang ini memiliki roh pedangnya sendiri. Setelah diaktifkan, pedang itu bisa menghancurkan musuhnya secara otomatis. Jika kalian bisa merasakannya, semua orang pasti tahu bahwa harga dari roh pedang itu lebih tinggi daripada 7 pedang itu sendiri, ucap sang ratu kembali. Harga awal dari pedang ini 5 miliar pil energi, ucap sang ratu. Jangan khawatir semuanya, klan budak telah menerima beritanya lagi. Selain 7 pedang ini, ada juga gulungan 7 pedang pembantai dewa. Ini sangat cocok dengan pedang ini. Jika kalian berhasil dalam kultivasi abadi, kalian akan bisa mengalahkan seseorang yang bahkan mempunyai tingkat yang sama dengan kalian, ucap sang ratu. Dengan gulungan ini, harga awalnya menjadi 10 miliar pil energi, ucap sang ratu. Sang ratu benar-benar luar biasa. Selain barangnya, dia juga memiliki pesona yang bisa membuat orang lain terpengaruh olehnya, gumam Xiaoyan. Detik berikutnya orang sudah mulai menawarkan harganya. Pada saat ini, Xiaoyan sangat heran di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa dunia Xiaoyan kaya akan sumber daya, ia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang memiliki lebih dari 10 miliar pil energi. Apakah mereka hanya menggertakkan atau mereka benar-benar mempunyai puluhan miliar? Gumam Xiaoyan. Apakah kamu tidak akan membeli pedang ini? Ini cocok untuk sang ratu, ucap kelinci bingung sambil mengangkat alisnya dan menatap Xiaoyan. Apakah kamu ingin aku ditusuk oleh ribuan anak panah? Ucap Xiaoyan dengan marah. 7 pedang itu adalah harta yang berharga, tetapi mereka tidak bernilai setinggi itu di hadapan pesona mutlak dari sang ratu. Bahkan jika itu tidak berharga, mereka bisa bernilai banyak, gumam Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Di sisi lain, pada saat ini, di kursi yang jauh, sekelompok orang tiba-tiba berdiri dan berteriak keras untuk mendapatkan pedang itu. Tuan-tuan, 7 pedang suci pembunuh dewa ini adalah sesuatu yang ditinggalkan leluhur dari makam dewa pedang gila. Kuharap kalian dapat menunjukkan belas kasihan dan memberikan pedang itu kepada klan kami. Setelah itu, makam dewa pedang gila pasti akan berterima kasih kepada kalian, ucap seseorang dari kelompok itu. Tampaknya semua orang mengabaikan kelompok itu. Lalu salah satu orang dari kelompok itu pun kembali berkata, "Semuanya, jika ada seseorang yang bisa membantuku mendapatkan pedang ini untuk makam dewa pedang gila, kami akan menawarkan harta lain sebagai gantinya. Ada juga harta rahasia, dan kami bersedia membayarkannya untuk mendapatkan pedang itu," ucap orang itu kembali. "Hah? Harta rahasia?" ucap Xiaoyan sambil mengangkat alisnya. Pada saat ini, sekelompok penjaga muncul di rumah lelang dan mengepung orang-orang dari makam dewa pedang gila itu, seolah-olah mereka akan diusir dari rumah lelang. Namun pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba berbalik untuk melihat beberapa petugas rumah lelang yang ada di belakangnya. Kemudian, ia berkata kepada mereka, "Pergi dan undang mereka ke sini," ucap Xiaoyan. "Tuanku, aku benar-benar minta maaf. Mereka sudah mengganggu pelelangan ini dan tidak bisa lagi memasuki rumah lelang," ucap petugas lelang itu. Jika ini masalahnya, maka aku akan mengambil pedangnya itu dulu. Jika apa yang mereka miliki tidak sepadan dengan harganya, aku akan menjual kembali barang itu. Meskipun itu bukan harta yang sangat bagus, itu akan bagus jika dicocokkan dengan teknik pedang, gumam Xiaoyan. Untuk saat ini yang paling penting bagi Xiaoyan adalah tidak melepaskan informasi penting tentang harta rahasia itu. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan pun segera berdiri dan berjalan maju untuk mengajukan harga. Sementara sang ratu memperhatikannya dari tengah rumah lelang. Pada saat ini 7 pedang suci pembunuh dewa telah mencapai harga tinggi, yaitu 13,5 miliar. Dan penawarannya juga terus muncul satu demi satu, karena mereka sangat menginginkan harta yang sangat langka itu. 13,5 miliar adalah jumlah yang terlalu banyak. Aku akan memberikannya dengan harga 5 miliar, ucap Xiaoyan. Detik berikutnya, seluruh aula lelang pun menjadi ricuh. Memang benar bahwa keputusan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Lalu, seseorang di ruangan itu pun segera melangkah maju untuk menghentikan sosok Xiaoyan. Aku akan menawarnya dengan harga 13,6 miliar, ucap orang lain. Tanpa diduga, suara kenaikan harga lainnya ternyata kembali datang dari rumah lelang. Sepertinya 5 miliar terlalu banyak. Baiklah, kalau begitu aku akan menawarnya dengan harga 2 miliar, ucap Xiaoyan yang masih yakin dengan keputusannya. Namun begitu suaranya jatuh, seseorang bergegas masuk dari luar ruangan dan datang ke samping Xiaoyan. Lalu orang itu pun segera berkata, "Tuan, saya harap Anda mengikuti aturan rumah lelang ini. Jika tidak, kami akan meminta Tuan untuk meninggalkan rumah lelang sesuai dengan aturan," ucap orang itu. Pada saat ini, beberapa orang sudah mengepung Xiaoyan. Akan tetapi, Xiaoyan tampaknya tidak panik karena pada saat berikutnya, sang ratu tiba-tiba muncul. "Aku setuju dengan penawarannya," ucap sang ratu. Pada saat ini, seluruh rumah lelang menyebabkan kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang ratu pun memandang Xiaoyan sambil tersenyum sedikit dan menampakkan telunjuknya di bibirnya. Setelah sang ratu membuat gerakan diam, seluruh aula lelang pun kembali menjadi sunyi dan sang ratu juga kembali menatap semua orang. Selanjutnya kita akan melelang harta ketiga yang baru saja dibeli oleh klan budak. Kalian semua pasti sudah tidak sabar. Semuanya, harta ketiga ini bahkan lebih penting, ucap sang ratu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli kubis sama Pak Eka. Cerita habis, waktunya kerja.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。